Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Mungkin sahabat-sahabat ASM seringkali mendengar dari berita di televisi, media cetak, media online, dari tetangga, dari teman-teman berkaitan dengan seseorang yang digendam atau seseorang yang dihipnotis di jalan, di mana para pengendam dan para penghipnotis akhirnya mengambil barang-barang dari seseorang atau kemudian melakukan suatu kejahatan lain dengan menguasai PIN ATM seseorang dan dikeruk sejumlah uang. Kali ini saya akan sharing atau membagi informasi bagaimana cara kita, tips dan trik agar kita tidak mudah untuk digendam seseorang atau dihipnotis seseorang, sehingga dalam kita melakukan aktivitas kita merasa aman, terhindar dari kejahatan-kejahatan yang bersifat gendam dan hipnotis jalanan. Jadi ada 3 hal seseorang akan mudah digendam atau dihipnotis, yaitu ketika dia sedang kaget, ketika dia sedang bingung atau melamun, dan ketika seseorang sedang difokuskan. Sehingga kalau kita sering mendengar berita-berita tentang gendam jalanan, hipnotis jalanan, seseorang itu ditepuk pundaknya, kaget dengan seketika seseorang bisa mengontrol seseorang. Atau mendengar bahwa seseorang sedang melamun, sedang tidak fokus, kemudian dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terakhir tentunya ketika seseorang itu sedang difokuskan, misalnya contohnya yang sering terjadi bahwa ketika setelah dikagetkan difokuskan untuk melihat jam, misalnya jam Rolex. Pak, ini jam Rolex asli harganya murah Pak, cuma 5 juta saja, aslinya harganya 50 juta. Nah, sehingga seorang ketika difokuskan tertarik dan akhirnya terkontrol dirinya untuk mengikuti perintah dari seorang gendam jalanan atau hipnotis jalanan. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar Anda terhindar dari gendam jalanan atau yang disebut dengan hipnotis jalanan. Pertama, bahwa yakinlah bahwa gendam jalanan atau hipnotis jalanan akan lebih sulit terjadi terhadap orang yang tidak mempercayai hal tersebut. Jadi semakin orang sulit dan atau tidak percaya terhadap gendam dan hipnotis, maka seseorang akan lebih sulit untuk dihipnotis. Karena pada dasarnya hipnotis atau gendam jalanan adalah sugesti diri sendiri. Kedua adalah curigailah terhadap orang-orang yang baru Anda kenal. Karena Anda tidak mengetahui latar belakangnya, apa keinginannya, sehingga hindari terhadap orang-orang yang baru kita kenal. Ketiga adalah waspadalah terhadap orang yang menepuk Anda. Ya kan? Ketika Anda ditepuk atau berusaha untuk difokuskan seseorang, maka cepat-cepatlah Anda menghindar dari orang tersebut. Karena menepuk Anda, menepuk pundak Anda, memfokuskan Anda, berarti Anda akan lebih mudah nantinya untuk dipengaruhi. Jadi hindari orang-orang yang menepuk pundak Anda. Selanjutnya adalah sibukkan pikiran Anda, ya. Sibukkan pikiran Anda, karena orang yang melamun, orang yang sering bengong, ya kan, itu lebih mudah untuk dihipnotis atau digendam. Sehingga kita harus menyibukkan diri. Ketika di area atau tempat yang baru bagi kita, sibukkan diri. Kita bisa berzikir untuk yang muslim, atau kita bisa mendengarkan lagu, atau kita bernyanyi-nyanyi kecil, sehingga orang sulit untuk mengintercept kita, mempengaruhi kita. Dan berikutnya adalah untuk orang-orang yang memiliki kebiasaan latah, itu lebih mudah untuk digendam atau dihipnotis jalanan. Karena ketika kita latah, maka saat itulah gerbang pikiran bawah sadar kita akan off sementara. Sehingga para pengendam dan penghipnotis jalanan mempengaruhi seseorang ketika sedang kaget latah tersebut. Dan kemudian hindarilah orang yang berkerumun yang tidak kita kenal.
Karena banyak modus gendam jalanan atau hipnotis jalanan dilakukan secara bergerombolan. Beberapa orang, satu orang memfokuskan dan yang lain adalah mempengaruhi atau membuat situasi seolah benar-benar hal tersebut tidak terjadi apa-apa. Sehingga orang-orang di sekitar itu mendukung proses hipnotis atau gendam jalanan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya seseorang atau kita melihat seseorang yang sudah dihipnotis, cara yang paling mudah adalah dengan mengagetkannya kembali atau menepuk pundaknya. Karena ketika kita menepuk pundak seseorang itu, atau kalau kita ditepuk, kita tepuk lagi diri kita, otomatis akan memutus fokusnya kita dan kita kembali pikiran kita dalam pikiran yang sadar sepenuhnya. Demikianlah sharing singkat saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, view, komen konten-konten saya agar channel saya ASM Mind Channel ini lebih dapat berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.